Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Azahra dengan NIM 23 1702 0031 dan teman saya Sylvia Rezi Mariani dengan NIM 23 17 02 00 16. Kami dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Dan di sini kami akan menceritakan tentang peradaban Islam pada kawasan minoritas Islam di Inggris. Sejarah Islam di Inggris dimulai pada abad ke-16 hingga abad ke-18, ketika imigran dari Yaman, Gujarat, dan Timur Tengah masuk ke Inggris. Saat terusan Swiss tahun 1869, pendatang Muslim banyak berdatangan dan membentuk pemukiman baru di kota-kota pelabuhan yang ada di London, Liverpool, dan Newcastle. Kemudian, pemukiman tersebut yang didominasi Muslim banyak mendirikan masjid-masjid dan melakukan kegiatan sosial baik di masyarakat dan universitas yang ada di Inggris. Islam turut berkembang di kampus-kampus Inggris, akhirnya membuat pertukaran nilai-nilai dan budaya di antara mahasiswa-mahasiswa Inggris. Banyak mahasiswa yang berasal dari Malaysia, Libya, Iran, Turki, Saudi, Palestina, dan lain-lain. Dalam perkembangan Islam di Eropa, khususnya di negara Inggris, hal ini membuktikan bahwa Islam agama yang universal. Di tengah perbedaan budaya Islam di Arab dan di Inggris tersebut bisa diterima, diterapkan dengan baik tanpa harus ada friksi suku dan kebangsaan, apalagi bangsa Inggris dan Eropa dalam kenyataannya memiliki masyarakat yang sudah berpikir kritis, bebas, dan cenderung akan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Mayoritas Muslim di Inggris berasal dari Asia Selatan seperti Bangladesh, Pakistan, dan India, atau keturunan imigran yang berasal dari Timur Tengah seperti Afghanistan, Malaysia, Somalia. Sekitar 2 dekade terakhir, warga Inggris yang masuk Islam hampir 2 kali lipatnya. Hal ini merupakan bentuk perkembangan yang sangat luar biasa di negeri yang pada awalnya banyak didominasi oleh agama Nasrani dan nilai-nilai ateisme. Adapun beberapa tokoh Islam yang berpengaruh di Inggris, yaitu yang pertama ada Syekh Abdullah Quillan pada abad 1856 sampai 1932. Ia adalah seorang tokoh pengacara asal Liverpool yang memeluk Islam pada tahun 1887 ketika ia berumur 31 tahun. Setelah kembali dari kunjungan ke Maroko dan mengganti nama menjadi Abdullah. Ia mengklaim bahwa ia adalah penduduk asli pertama yang memeluk Islam. Pada tahun 1894, Sultan Abdul Hamid yang kedua, khalifah terakhir Ottoman, mengangkatnya sebagai Syekh al-Islam di Inggris. Emir Afghanistan mengenalinya sebagai Syekh Muslim di Inggris. Ia menjadi guru bicara di media dan diakui umat Islam seluruh dunia. Dia mengeluarkan fatwa dalam kapasitas sebagai pemimpin Muslim di Inggris. Ia juga menulis dan menerbitkan buku khususnya Fight of Islam yang memiliki 3 edisi, diterjemahkan dalam 13 bahasa yang berbeda, yang membuat buku itu populer hingga Ratu Victoria memerintahkan untuk menyalinnya. Adapun tokoh yang kedua yang bernama Marmaduke Pickthall pada abad 1875 hingga 1936. Ia memiliki nama asli yaitu William Pickthall yang lahir pada 7 April 1875 dalam kalangan penganut Kristen Anglikan. Ketika ia berusia 18 tahun, adapun faktor yang memengaruhi dan memotivasi orang tua di Inggris untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah terpadu yaitu 1. Adanya keinginan untuk memasukkan prinsip yang berbasis agama ke dalam pendidikan. Yang kedua, berdasarkan penafsiran Islam yang menyatakan bahwa setelah pubertas anak laki-laki dan perempuan harus dipisahkan karena adanya kekhawatiran tentang perkembangan keamanan lingkungan untuk anak pasca puber. Yang ketiga,
adanya pelatihan dan perkembangan diri dari siswa-siswa Islam di sekolah untuk menjadi seorang ulama yang ada di masa mendatang. Yang terakhir, adanya perkembangan dan pengetahuan yang lebih akurat tentang peradaban Islam, sastra, bahasa, dan seni. Implikasi utama dari keragaman pluralitas pendidikan seperti kelompok etnis yang lainnya dan keyakinan di Inggris Muslim akan mendapatkan keuntungan yang luas dari berbagai prioritas pilihan. Namun, ada juga kebutuhan untuk pemahaman yang lebih baik dari faktor yang memengaruhi pilihan sekolah oleh orang tua Muslim adalah adanya dampak perkembangan identitas anak-anak Muslim, sehingga orang tua anak akan mempertimbangkan tentang perkembangan siswa Islam di sekolah menjadi pilihan utama untuk memasukkan anak-anak mereka. Adapun sejumlah organisasi Islam di Inggris yaitu 1. Forum Muslim Inggris, yang kedua Asosiasi Muslim Inggris, yang ketiga Asosiasi Muslim Inggris Ahmadiyah, yang keempat Islamic Society of Britain, yang kelima Dewan Muslim Inggris, yang keenam Misi Islam Inggris atau disebut dengan UKIM, yang ketujuh Mithaq Quran Inggris, yang ke-8 Muslim Public Committee Urusan Inggris. Pendidikan agama Islam tidak masuk ke dalam kurikulum di Inggris, tidak seperti di negara Indonesia karena kebanyakan mereka adalah pemeluk Katolik. Bahkan di Inggris tidak ada kewajiban memeluk agama atau disebut dengan ateis. Tetapi untuk sekolah yang berbasis Islam, contohnya di British, ada pelajaran PAI karena di sana merupakan Muslim dari Pakistan, sedangkan kurikulum memaut materi-materi dasar yang terkait dengan ibadah, akidah, baca Al-Quran, bahasa Arab, dan sejarah Islam. Sekolah Islam telah mengungkapkan proposal kurikulum anti-teror yang mengutuk segala serangan militan dan ekstremis Islam. Kurikulum ini sekaligus bukti perlawanan Islam terhadap gerakan radikal. Yang selanjutnya adalah perbandingan sistem pendidikan di Inggris dengan Indonesia. Di Indonesia memiliki beberapa tahap, yaitu 1. Taman kanak-kanak, yang kedua wajib belajar 9 tahun, yang ketiga sekolah menengah atas, yang terakhir adalah perguruan tinggi. Namun dari segi material ada perbedaan yang mencolok dari sistem pendidikan di Inggris dengan Indonesia. Perbedaannya yaitu pada pola sistem pendidikannya. Seperti sistem pendidikan di Inggris lebih mementingkan spesialisasi keahlian dan keterampilan yang mendalam, sehingga pola yang diterapkannya adalah pragmatik. Sedangkan di Indonesia pola yang diterapkan kebanyakan adalah pola pragmatik, sehingga kedalaman ilmunya juga kurang. Pola pragmatik terlihat dari banyaknya jumlah mata pelajaran yang harus dikuasai siswa dalam satu ajaran adalah 14-16 mata pelajaran. Seharusnya negara Indonesia dapat belajar dari pola sistem Inggris yang hanya menekankan pada aspek kondisi dengan memberikan materi pelajaran yang overload. Dan seharusnya dari tingkat SD, para guru bekerja sama dengan orang tua, saling memperhatikan kegiatan siswa mengenai bakat dan minatnya. Dengan mengetahui hal tersebut, guru dapat memberikan bimbingan agar siswa tersebut dapat berkembang dengan baik. Jadi, masing-masing pola tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, bangsa yang besar tentunya mau belajar dari bangsa lain yang lebih maju. Perbandingan pendidikan ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk membuat sistem pendidikan yang lebih baik.